Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب وقال إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi suatu keniscayaan bagi kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan berbagai kenikmatan, berbagai anugerah nikmat kepada kita semua. Anugerah ini harus terus kita syukuri, diantaranya dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa fluktuasi dan dinamika kehidupan kita semua itu sudah merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengimaninya. Selanjutnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk terus berusaha memperbaiki diri kita menuju arah yang lebih baik. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, di kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, mari kita ambil hikmah dari kisah baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Amr Jarir bin Abdullah. Al-Kisah dikatakan pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di tanah Madinah, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian tidak lama selang beberapa waktu datang serombongan orang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh mereka kurus, kulit mereka terbakar matahari, pakaian yang mereka kenakan sangat memprihatinkan. Pakaiannya yang dari kain wol kasar yang dilubangi untuk menutupi tubuh mereka seadanya. Sebagian di antara mereka hanya membawa senjata yang sudah tua. Mereka datang dari suku Mudhar di luar Madinah. Kaum yang dulunya dikenal oleh para sahabat, dikenal oleh Rasulullah, merupakan kaum yang sangat tangguh, namun kini tak berdaya di hadapan pada kefakiran dan kemiskinan. Seketika wajah Rasulullah SAW yang semula tenang berubah menjadi sedih. Kesedihan membayang
wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata beliau sayu melihat penderitaan umatnya. Hatinya yang penuh kasih tak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Lalu beliau pun bangkit menuju rumahnya. Dan tak lama kemudian beliau keluar dan memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat bersama sahabat. Seusai salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan menyampaikan khutbahnya dengan suara yang lantang. Beliau membacakan firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'in burrihi, min sa'in tamrihi, hatta qal walau bisyikki thamrih. Yang artinya, hendaklah seseorang bersedekah dari uang dinarnya dan dirhamnya, dari pakaiannya, dan dari gantangan gandumnya, dan dari gantangan kurmanya, hingga beliau bersabda, meskipun hanya dengan sepotong butir kurma. Hadis riwayat Imam Muslim. Seruan ini menggugah hati para sahabat. Seorang sahabat dari kaum Ansar, kemudian ia bangkit menuju rumahnya dan membawa gandum yang sangat banyak. Tangannya gemetar karena tak kuat menahan beban makanan gandum. Tetapi wajahnya berseri karena ia telah melakukan kebaikan. Melihat itu, kemudian satu persatu sahabat yang lainnya ikut bergerak. Mereka mengumpulkan makanan dan pakaian hingga terbentuk dua gundukan yang sangat besar di hadapan Rasulullah SAW. Ketika melihat pemandangan itu, wajah Rasulullah SAW yang semula sedih dan muram kini berseri-seri. Hatinya senang dan bahagia. Sebuah senyum kebahagiaan yang memancar dari hatinya penuh rasa syukur atas gerakan kebaikan yang telah ditumbuhkan oleh satu keteladanan. Rasulullah SAW pun bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqussa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan kana alaih wizrahu wa wizara man amila biha min ba'dih min ghairi ay yanqassa min awzarahum syai'." Yang artinya, barang siapa yang memulai sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti amal itu sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai dengan sesuatu keburukan di dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini bukan sekedar
catatan sejarah saja, tetapi cermin nurani yang mengajak kita untuk tidak diam saat melihat penderitaan orang lain. Rasulullah SAW tidak hanya menunjukkan simpati, tetapi menggerakkan umat agar membangun solusi kebersamaan. Satu tindakan kebaikan sekecil apapun bisa menjadi mata rantai perubahan yang menyelamatkan banyak jiwa. Rasulullah SAW memberi teladan untuk tidak hanya menjadi penonton kebaikan, namun pelopor terselenggaranya kebaikan. Kita diingatkan untuk tidak menunggu-nunggu orang lain dalam melakukan kebaikan. Rasulullah mengingatkan kita untuk memulai kebaikan dari diri kita sendiri, dengan apapun yang kita miliki, dengan kondisi apapun yang kita hadapi. Kita perlu mengingat bahwa dalam setiap gerakan baik, bukan hanya pahala yang kita dapatkan, namun juga akan berubah kebahagiaan bagi orang lain. Akan menampakkan wajah bahagia para penerima manfaat. Aura positif ini juga akan kembali kepada kita, karena kita akan merasa bahagia ketika kita melihat orang berbahagia melalui wasilah kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi pelopor terselenggaranya kebaikan dengan kemampuan yang kita punya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kekuatan, dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar mampu memberi manfaat kebaikan kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salah wassalami ala nabiyyil karim. Faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala' wal ghala' والوباء والوحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.